Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bana Prasetyo, anggota Latsar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, angkatan 18, kelompok 3 yang dimentori oleh Dr. Jainal Fanani MED. Baiklah, mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian isu, di mana isu merupakan sesuatu yang bersifat bertentangan atau sesuatu yang menimbulkan polemik atau masalah antara individu atau kelompok. Biasanya isu tersebut berupa opini atau berbentuk sebuah opini-opini yang timbul di lingkungan kerja kita. Selanjutnya yaitu tahapan analisis isu, di mana tahapan analisis isu tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu praanalisis, yang kedua menapis dan menganalisa, yang ketiga yaitu alternatif pemecahan isu. Di mana praanalisis tersebut merupakan identifikasi isu yang berada di lingkungan unit kerja atau di lingkungan tempat kita bekerja. Sedangkan untuk menapis dan menganalisa yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa isu-isu tersebut untuk menjadi sebuah isu yang prioritas. Sedangkan yang ketiga yaitu alternatif pemecahan isu, di mana alternatif pemecahan itu yaitu mencari sebuah solusi menggunakan metode SWOT. Baik, kita masuk ke praanalisis isu atau identifikasi isu, di mana identifikasi isu yang saya lakukan di lingkungan unit kerja saya terdapat 5 isu yang pokok. Yang pertama yaitu masalah pentingnya penggunaan APD pada saat bekerja di laboratorium dental. Yang kedua yaitu kurang optimalnya pelayanan karena bahan terbatas. Yang ketiga, kurang optimalnya hasil pembuatan gigi tiruan karena alat dan fasilitas terbatas. Yang keempat, kurangnya kesadaran koas dan tekniker gigi akan bahaya infeksi silang atau direct contact transmission dalam pengerjaan gigi tiruan. Yang kelima, pemahaman yang kurang tentang cara order atau SPK dari koas ke laboratorium dental. Lanjut ke materi kedua, yaitu menapis dan menganalisa, di mana saya menganalisa isu tersebut menggunakan metode APKL atau aktual, problematika, khalayak, dan kelayakan, di mana masing-masing dari 5 isu tersebut memiliki prioritas masing-masing, yaitu prioritas pertama dan dengan jumlah tertinggi yaitu 20 poin. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktual, problematika, khalayak, dan kelayakan. Di mana aktual sendiri merupakan suatu isu yang hangat atau yang sering dibicarakan di lingkungan sekitar kita atau yang paling sering dibicarakan, di mana pada 5 isu yang saya angkat hanya ada satu isu yang paling sering dibicarakan, yaitu kurangnya kesadaran koas dan tekniker gigi dalam bahaya infeksi silang atau direct contact transmission dalam pengerjaan gigi tiruan. Sama halnya dengan problematika, di mana yaitu merupakan solusi dari kurangnya kesadaran koas dan tekniker dalam bahaya infeksi silang. Selanjutnya yaitu khalayak, merupakan suatu keinginan dari seorang tekniker atau koas untuk tidak tertular penyakit atau terinfeksi oleh penyakit. Yang terakhir yaitu kelayakan, di mana suatu pemecahan masalah untuk menangani isu tersebut. Selanjutnya yaitu analisis fishbone diagram, di mana setiap isu atau permasalahan dalam suatu unit kerja biasanya memiliki sebab dan akibatnya. Untuk isu kurangnya kesadaran koas dan tekniker pada bahaya infeksi silang memiliki beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan rumah sakit atau karyawan laboratorium dental kepada koas tentang SOP
belum sepenuhnya terlaksana. Yang kedua yaitu rasa tidak peduli, di mana rasa tidak peduli ini muncul dari diri kita sendiri, di mana kita tidak mempedulikan bahwa akan adanya bahaya dari penularan penyakit. Yang ketiga yaitu lingkungan atau teman kerja. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana, di mana fasilitas yang kurang memadai di laboratorium dental RSGM Gusti Hasan Aman. Nah, ini menyebabkan ini akan berdampak pada penularan penyakit melalui cetakan negatif gigi yang dibawa oleh dokter gigi untuk dibuatkan gigi palsu di laboratorium dental. Yang terakhir yaitu alternatif pembacaan isu. Di sini saya menggunakan metode SWOT. Yang pertama yaitu strength, di mana pembuatan SOP pada saat melakukan pekerjaan laboratorium dental lebih diketatkan kembali dengan mewajibkan penggunaan cairan sodium hipoklorit atau disinfektan pada model kerja lab dental sebelum dilakukan pengerjaan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu sarana dan prasarana yang belum disediakan di laboratorium dental. Sedangkan untuk opportunities atau peluang, sebaiknya melakukan sosialisasi SOP kepada koas ataupun pegawai dari laboratorium dental agar melakukan penyemprotan atau perendaman cetakan negatif sebelum melakukan pekerjaan laboratorium dengan menggunakan disinfektan. Yang keempat yaitu threat atau ancaman, di mana ancaman ini terjadi karena adanya penularan penyakit melalui cetakan negatif gigi. Sekian dari presentasi saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu sesuai tupoksi teknik gigi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.